Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait cara mendaftar seleksi P3K Guru tahun 2022 di portal sscsnbkn.go.id. Baik itu pelamar yang sudah memiliki akun ataupun pelamar yang belum memiliki akun. Baik itu pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, dalam pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022 ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pelamar yang sudah memiliki akun SSCSN. Yang kedua adalah pelamar yang belum memiliki akun SSCSN. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun SSCSN, maka Bapak Ibu diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini untuk pendaftaran akun bagi pelamar yang belum memiliki akun. Namun, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun tahun lalu, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat akun seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mendaftar seperti ini. Bapak Ibu langsung login di portal sscsnbkn.go.id menggunakan NIK dan juga password yang sudah didaftarkan di seleksi P3K tahun lalu. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang belum memiliki akun, yang mana nantinya Bapak Ibu diminta untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Bapak Ibu isikan saja, sesuaikan dengan data yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Ini nomor induk kependudukan. Bapak Ibu isi saja NIK sesuai KTP, nomor KK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nomor handphone aktif, email aktif, dan masukkan kode CAPTCHA yang tertera di sini. Bapak Ibu langsung saja lanjutkan. Ini bagi pelamar yang membuat akun. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke langkah kedua, yaitu lengkapi data. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal lengkapi saja, sesuaikan dengan data yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Tempat lahir sesuai KTP, kemudian kabupaten atau kota sesuai dengan ijazah. Nah, Bapak Ibu tinggal tuliskan saja tempat lahir, kabupaten atau kota sesuai dengan yang tertera di ijazah. Kemudian Bapak Ibu juga tuliskan tanggal lahir sesuai dengan yang tertera di ijazah. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengunggah scan KTP. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk bersuafoto. Nah, ini dia contoh swafoto yang benar, tampak muka, terlihat depan. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menuliskan password. Nah, untuk password ini adalah password yang dibuat sendiri Bapak Ibu, yang mudah diingat. Dan perlu diingat, untuk password ini harus ada kombinasi Bapak Ibu, huruf kecil, huruf besar, angka, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu buat sendiri password yang mudah diingat. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih saja pertanyaan pengaman ke-1, jawaban pengaman ke-1, dan selanjutnya Bapak Ibu tinggal masukkan kode CAPTCHA yang tertera di sini. Selanjutnya Bapak Ibu klik yang lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke langkah ketiga, yaitu pengecekan ulang data. Nah, di bagian ini Bapak Ibu tinggal cek kembali data-data yang sudah diisikan tadi, apakah sudah benar atau tidak. Dan jika sudah yakin benar, maka Bapak Ibu langsung saja klik yang proses pendaftaran akun. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun. Maka selanjutnya Bapak Ibu tinggal langsung saja login di portal sscsnbkn.go.id. Nah, jadi jika pelamar sudah membuat akun ataupun pelamar yang sudah memiliki akun di seleksi P3K tahun lalu, maka Bapak Ibu tinggal login saja. Masukkan nomor induk kependudukan NIK yang sudah didaftarkan tadi, dan Bapak Ibu masukkan password yang sudah dibuat tadi. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan, kemudian Bapak Ibu klik yang masuk. Kemudian, jika pada tahun 2021 pelamar merupakan peserta seleksi P3K Guru yang melakukan pendaftaran sampai pada tahap akhiri proses pendaftaran, nah jadi sudah menyelesaikan pendaftaran di seleksi P3K tahun lalu dan atau hanya mengisi kelengkapan dokumen tidak akhiri proses pendaftaran, pelamar akan diarahkan ke langkah kedua, pemilihan jenis seleksi. Nah, jadi Bapak Ibu nantinya akan diarahkan ke form ini, yaitu jenis seleksi. Nah, jadi Bapak Ibu diminta untuk memilih jenis seleksi, pemilihan jenis seleksi. Kemudian
Kondisi yang kedua, jika tahun 2021 pelamar merupakan peserta seleksi P3K Guru yang hanya sampai pada tahap pengisian biodata. Nah, jadi jika Bapak Ibu di seleksi P3K tahun lalu hanya sampai pengisian biodata ataupun tidak sampai mengakhiri proses pendaftaran, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke langkah 1, yaitu biodata. Nah, ini dia Bapak Ibu langsung diarahkan ke langkah pertama, pengisian biodata. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan isi biodata sesuaikan dengan data yang ada. Jadi seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu pengisian biodata. Silakan lengkapi isian biodata dengan benar. Ini bagi pelamar yang tidak mengakhiri proses pendaftaran di seleksi P3K tahun lalu. Jadi Bapak Ibu tinggal isikan saja sesuaikan dengan data yang ada. Email, jenis kelamin, kemudian alamat pada KTP, kemudian alamat domisili, kemudian tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, kemudian akun media sosial dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal lengkapi saja sesuaikan dengan data yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu masukkan kode CAPTCHA yang tertera dan Bapak Ibu klik yang selanjutnya. Kemudian admin akan membahas satu persatu mulai dari pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum. Nah, yang pertama admin akan membahas mengenai yang pelamar prioritas 1. Nah, kita lihat di sini. Jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar serta memberikan keterangan Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, jadi jika Bapak Ibu masuk dalam prioritas 1 dan ketika login di portal sscsn.bkn.go.id tampilannya seperti ini, Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, jadi artinya jika tampilan Bapak Ibu sudah seperti ini, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan formasi ataupun mendapatkan penempatan. Jadi nantinya tinggal menunggu pengumuman dan selanjutnya Bapak Ibu tinggal melakukan proses pemberkasan. Jadi seperti itu bagi pelamar yang mendapatkan formasi. Kemudian pelamar mengisi pendidikan pelamar pada kolom pendidikan. Pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang Anda miliki. Kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan formasi ataupun mendapatkan penempatan, selanjutnya Bapak Ibu tinggal pilih pendidikan. Nah, di bagian ini Bapak Ibu tinggal klik saja pendidikan yang dimiliki yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, jadi jika sudah selesai memilih pendidikan, selanjutnya Bapak Ibu klik yang selanjutnya. Kemudian kondisi yang kedua, ini jika pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan. Nah, jadi ini bagi pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan, maka di akun SSCSN akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi helpdesk atau call center 1500997. Nah, jadi ini bagi pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan formasi. Nah, kemudian solusinya bagaimana jika tampil seperti ini? Nah, di buku panduan ini sudah dijelaskan Bapak Ibu, sudah dijelaskan pelamar yang menjadi prioritas 1 namun tidak mendapatkan formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Kemudian, bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun. Nah, jadi dapat turun prioritas ataupun naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemendikbudristek. Jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Nah, jadi jika Bapak Ibu mendapatkan tampilan seperti ini, maka Bapak Ibu dapat turun prioritas menjadi pelamar P2, P3 atau pelamar umum. Nah, kita lihat di sini, pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan Anda tidak dapat mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, jadi Bapak Ibu silakan konfirmasi untuk turun prioritas bagi Bapak Ibu yang akan turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Nah, ini deh Bu tampilan bagi pelamar prioritas 1 yang turun prioritas.
Nah ini dia turun prioritas ataupun turun status. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja yang turun status ini. Nah setelah Bapak Ibu klik turun status, maka akan ada pemberitahuan seperti ini bahwa berhasil update prioritas. Baiklah. Nah setelah Bapak Ibu turun prioritas, maka prioritas baru ini akan tampil Bapak Ibu. Nah contohnya seperti ini, yang awalnya prioritas 1, kemudian karena turun prioritas maka akan menjadi prioritas 2. Nah jadi ini masuk guru XTHK 2. Begitu juga bagi pelamar prioritas 1 yang turun menjadi prioritas 3, yaitu guru honorer yang terdaftar di Dapodik namun memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Kemudian ada juga pelamar prioritas 1 yang turun prioritas menjadi pelamar umum. Nah jadi ini pelamar yang terdaftar di Dapodik namun tidak memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Jadi nantinya akan turun menjadi pelamar umum. Data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Kemudian kita berlanjut ke pelamar prioritas 2. Nah, kita lihat di sini, jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 2, sistem akan menampilkan pesan. Anda terdeteksi sebagai XTHK 2, silakan masukkan nomor peserta XTHK 2. Nah, ini dia Ibu, ini tampilan bagi Bapak Ibu yang masuk dalam prioritas 2, yaitu guru honorer negeri yang tidak lolos passing grade namun terdata di database BKN. Nah jadi tampilannya akan seperti ini, data pendaftaran THK 2. Nah jadi ini masuk dalam prioritas 2. Jadi Bapak Ibu tinggal konfirmasi saja apakah Anda peserta XTHK 2. Bapak Ibu pilih yang iya, kemudian Bapak Ibu masukkan nomor peserta XTHK 2, kemudian Bapak Ibu update status P2. Nah jadi seperti itu bagi pelamar yang prioritas 2. Kemudian jika sudah mengisi data peserta XTHK 2, selanjutnya Bapak Ibu klik saja yang selanjutnya. Nah jadi ini bagi pelamar prioritas 2. Kemudian berikutnya kita berlanjut ke pelamar prioritas 3. Nah ini bagi guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Nah, jika pada saat login ke SSCSN pelamar termasuk pada kategori prioritas 3 namun tidak mendapatkan kuota penempatan, pelamar tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Nah, ini dia Bapak Ibu tampilannya. Ini tampilan bagi pelamar prioritas 3. Nah, jadi ini akan tampil seperti ini. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi helpdesk ataupun call center. Nah ini tampilan bagi pelamar prioritas 3. Kemudian pada poin yang kedua, jika pelamar merupakan XTHK 2, pelamar pada prioritas 3 dapat mengajukan perubahan prioritas menjadi prioritas 2. Nah jadi jika Bapak Ibu masuk dalam XTHK 2, maka Bapak Ibu bisa naik prioritas menjadi prioritas 2. Dengan catatan data pelamar harus ada pada database THK 2. Jika pelamar ingin update status menjadi P2, pelamar memilih tombol pilih update status P2. Jika proses update status P2 berhasil, akan muncul notifikasi berhasil. Nah jadi ini deh Bapak Ibu, jika di sistem SSCSN Bapak Ibu terdata sebagai prioritas 3 namun Bapak Ibu terdaftar di database BKN sebagai THK 2, maka Bapak Ibu bisa mengupdate status menjadi P2. Maka nantinya prioritas 3 akan naik prioritas menjadi P2. Jadi seperti itu. Nah ini dia Bapak Ibu, update prioritas berhasil. Jadi Bapak Ibu sudah berubah menjadi P2. Nah ini dia Ibu, tampilannya sudah menjadi prioritas 2. Yang awalnya prioritas 3, kemudian karena Bapak Ibu terdata di database BKN, maka Bapak Ibu akan menjadi prioritas 2. Kemudian pada poin yang ketiga, update status prioritas yang dijelaskan pada poin kedua hanya dapat dilakukan apabila pelamar merupakan THK 2. Nah jadi ini dapat dilakukan apabila Bapak Ibu benar-benar terdata di database BKN termasuk dalam honorer XTHK 2. Jika pelamar tetap ingin melanjutkan pendaftaran dengan status pelamar prioritas 3, nah jadi ini jika Bapak Ibu tetap ingin melanjutkan pendaftaran sebagai pelamar prioritas 3, pelamar wajib mencentang checklist. Nah jadi Bapak Ibu wajib mencentang checklist pada checkbox lanjutkan pendaftaran sebagai prioritas 3. Kemudian yang kelima, data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan memilih tombol selanjutnya.
Namun apabila pelamar tidak mendapatkan formasi, tombol selanjutnya tidak aktif atau disable. Nah, itu dia Bapak Ibu, bagi pelamar prioritas 3 yang ingin tetap melanjutkan menjadi pelamar prioritas 3. Kemudian selanjutnya admin akan membahas yang pelamar prioritas 4 ataupun pelamar umum. Nah, untuk pelamar umum ini adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik namun tidak memiliki masa kerja di atas 3 tahun, ataupun pelamar yang bukan guru tapi dia memiliki sertifikat pendidik. Ini masuk dalam pelamar umum. Nah, ini dia Ibu, ini untuk yang pelamar umum. Jadi pelamar umum ini jika Bapak Ibu masuk XTHK 2, maka Bapak Ibu juga bisa mengupdate menjadi P2. Ini jika Bapak Ibu terdata di database BKN yang semula pelamar umum, tapi Bapak Ibu terdata di database BKN, maka Bapak Ibu bisa naik prioritas menjadi prioritas 2 karena terdata di database BKN sebagai XTHK 2. Kemudian pelamar prioritas 4. Nah, jadi pelamar umum ini juga dapat mengupdate status prioritas menjadi prioritas 2. Nah, jadi selain mengupdate menjadi prioritas 2, maka Bapak Ibu juga bisa mengupdate menjadi prioritas 3 apabila pelamar adalah guru yang mengajar di sekolah formal negeri dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun atau 6 semester. Nah, ini dia Bapak Ibu, jika Anda adalah guru yang mengajar di sekolah formal negeri dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun, Anda memenuhi persyaratan untuk naik ke prioritas 3. Nah, jadi ini dia. Silakan memperbaiki data di Dapodik terlebih dahulu, helpdesk. Nah, jadi Bapak Ibu bisa naik prioritas menjadi prioritas 3. Nah, jadi ini bagi Bapak Ibu honorer negeri yang terdaftar di Dapodik selama 3 tahun ataupun 6 semester. Kemudian poin yang ketiga, jika pelamar tidak memenuhi salah satu kondisi seperti pada poin 1 atau 2. Nah, jadi jika Bapak Ibu tidak memenuhi syarat terdata di database BKN ataupun kurang dari 3 tahun, maka pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan mencentang checkbox lanjut mendaftar sebagai pelamar umum. Nah, jadi ini jika Bapak Ibu tidak masuk dalam kondisi yang pertama dan yang kedua tadi, maka Bapak Ibu melanjutkan sebagai pelamar umum. Bapak Ibu centang di bagian ini, lanjut mendaftar sebagai pelamar umum. Kemudian Bapak Ibu klik yang selanjutnya. Kemudian poin yang kelima, jika terdapat kuota pada instansi yang dilamar, pelamar dapat melanjutkan ke tahap 3 pemilihan formasi. Nah, ini jika terdapat kuota. Namun apabila pelamar tidak mendapatkan formasi, tombol selanjutnya tidak aktif atau disable. Data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Nah, selanjutnya jika di instansi Bapak Ibu ini ada formasi, maka selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengisi formasi. Nah, pada tahap ketiga, pada tahapan 3 mendaftar formasi, pelamar diminta untuk melengkapi data pendidikan, lokasi, jabatan yang akan dilamar. Setelah data terisi, pelamar mengisikan kode CAPTCHA lalu memilih tombol selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini diminta untuk memilih instansi yang ingin dilamar. Nah, contohnya seperti ini, pemerintah Kabupaten Lombok Timur misalkan. Jenis formasinya ini adalah pelamar umum. Kemudian pendidikannya Bapak Ibu tinggal masukkan saja, misalkan sebagai guru kelas, jadi Bapak Ibu masukkan S1 PGSD. Kemudian nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama PT atau sekolah, nama universitas. Kemudian Bapak Ibu masukkan kode CAPTCHA yang tertera dan selanjutnya Bapak Ibu klik yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya pelamar umum akan diarahkan ke pengisian riwayat. Silahkan lengkapi isian riwayat dengan benar. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal isikan saja riwayat di sini. Nah, di sini ada deskripsi diri. Kemudian di sini juga ada riwayat pendidikan. Bapak Ibu tinggal isikan saja riwayat pendidikan. Bapak Ibu tinggal klik di sini, ubah, tambah pendidikan, dan juga Bapak Ibu bisa mengubah pendidikan jika ada beberapa data yang salah. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk menambahkan pengalaman kerja, kemudian pengalaman organisasi jika ada, pengalaman kursus atau latihan jika ada, dan pengalaman pengembangan profesi jika ada. Dan jika sudah diisi semua, maka Bapak Ibu langsung saja klik yang selanjutnya. Nah, ini contoh untuk yang pendidikan Bapak Ibu. Untuk contoh yang pendidikan, jika Bapak Ibu menambah pendidikan, nah Bapak Ibu tinggal masukkan saja nama sekolah atau PT-nya, tahun masuk, tahun lulus, akreditasi, tempatnya, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, dan pejabat penandatanganan. Kemudian Bapak Ibu klik yang simpan.
Kemudian selanjutnya setelah pengisian riwayat selesai, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke unggah dokumen. Nah ini deh Bapak Ibu diminta untuk mengunggah dokumen. Ini bagi pelamar umum. Nah di unggah dokumen ini sudah ada ketentuannya Bapak Ibu. Sudah ada ketentuannya format JPG atau PDF dan ukuran maksimal berapa. Nah di sini sudah jelas Bapak Ibu, tinggal sesuaikan saja dengan akun di portal sscsn.bkn.go.id. Nah yang diunggah ini adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Nah ukuran maksimal ini 500 KB, formatnya JPG Bapak Ibu, ini wajib. Kemudian scan ijazah asli, ini ukuran 1000 KB maksimal, dan ini format PDF wajib Bapak Ibu, tinggal unggah saja di bagian ini. Dan jika sudah terunggah maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu, lihat. Nah jadi ini berarti Bapak Ibu sudah berhasil mengunggah. Kemudian scan transkrip nilai asli, kemudian pas foto berlatar belakang warna merah. Bapak Ibu juga tinggal unggah di kolom yang tersedia. Kemudian sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Nah jadi ini tidak wajib Bapak Ibu untuk subdik, diunggah bagi yang memiliki saja. Nah selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke resum. Nah ini resum pendaftaran Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cek kembali data-data yang sudah diisikan mulai tadi, mulai dari nama, tinggi badan, NIK, agama, jabatan yang dilamar, dan lain sebagainya. Nah jika sudah benar semua maka Bapak Ibu tinggal centang saja kotak yang kecil ini. Nah jadi Bapak Ibu tinggal centang saja, centang semua, kemudian Bapak Ibu pilih yang centang ini. Nah untuk menyetujui, kemudian Bapak Ibu klik yang selanjutnya. Nah kemudian Bapak Ibu akan diberikan pemberitahuan seperti ini. Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara ini adalah benar. Nah, jadi jika sudah benar, Bapak Ibu klik saja yang akhiri proses pendaftaran. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga mendapatkan peringatan. Nah, setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pemilihan instansi atau formasi. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Nah jadi sebelum Bapak Ibu mengklik akhiri proses pendaftaran, pastikan datanya sudah benar, formasi yang dipilih sudah benar, dan data-data yang diunggah ini sudah benar. Jika sudah benar semua Bapak Ibu klik saja yang iya. Nah selanjutnya akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi jika tampil seperti ini maka tampilan ini sudah selesai. Nah jadi jika sudah seperti ini maka Bapak Ibu tidak bisa lagi merubah data-data yang sudah diisikan, baik itu memilih instansi kembali ataupun mengunggah ulang dokumen, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi. Nah di sini Bapak Ibu bisa langsung saja cetak kartu pendaftaran SSCSN. Nah ini dia Bapak Ibu, ini tampilan bagi honorer yang sudah mendaftar. Nah ini dia kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN. Nah jika sudah seperti ini maka Bapak Ibu sudah selesai mendaftar dan tinggal menunggu pengumuman saja untuk jadwal pelaksanaan seleksi tes CAT UNBK. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.